Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa dzakkirna ma nasina warzuqna 'ilman yanfa'una. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mengutip fatwa dari Imam Ahmad tentang sampainya pahala kepada mayit. Di dalam kitab Kashful Qina Alamatnil Iqna juz 2 halaman 147, pengarangnya bermadhab Imam Hambali. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Ahmadu al-mayyitu yasilu ilaihi kullu syai'in minal khairi lin nususil waridati fihi wa li annal muslimina yajtami'una fi kulli misra wa yaqra'una wa yuhduna limautahum min ghairi nakirin fakana ijma'an. Artinya Imam Ahmad berkata, mayit akan mendapatkan setiap kebaikan yang diberikan kepadanya karena ada nas yang menjelaskannya. Dan di samping itu di zaman dahulu orang-orang Islam di setiap kota berkumpul membaca Al-Quran dan menghadiahkan kepada ahli kubur mereka tanpa ada ulama satupun yang mengingkarinya. Maka dengan demikian hal ini bisa menjadi ijma'nya ulama. Jadi ulama sepakat bahwa semua kebaikan dari orang yang hidup bisa dihadiahkan kepada ahli kubur. Demikian fatwa dari Imam Ahmad bin Hambal tentang sampainya pahala kepada mayit. Perlu diketahui bahwa kaum Wahabi sebenarnya bermadhab kepada Imam Ahmad bin Hambal. Dengan demikian, apabila ada sekelompok kaum Wahabi menyatakan bahwa pahala dari orang yang hidup tidak sampai kepada mayit, berarti dia telah bertentangan dengan imamnya. Kemudian masih fatwa dari Imam Ahmad bin Hambal tentang bacaan untuk ahli kubur. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Muhammad bin Ahmad al-Maruzi sami'tu Ahmada yaqulu idza dakhaltumul maqabir faqra'u bi Fatihatil kitabi wal mu'awwidhataini wa qul huwallahu ahad waj'alu thawaba dzalika ila ahlil maqabir fa innahu yasilu ilaihim wa kanat hakadha 'adatul ansari fit taraddud ila mautahum yaqra'unal Qur'an. Keterangan dari kitab Matlabu Ulin Nuha fi Syarhi Ghayatil Muntaha juz 1 halaman 936. Pengarangnya bermadhab Hambali. Penjelasannya adalah Imam Al-Maruzi berkata, saya mendengar dari Imam Ahmad bin Hambal, beliau mengatakan, ketika kamu sekalian masuk ke pemakaman, maka bacalah surat Al-Fatihah, surat Al-Mu'awwidhatain, yakni Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas, serta surat Al-Ikhlas. Dan jadikanlah pahala bacaan tersebut untuk ahli kubur kalian, maka sesungguhnya pahalanya akan sampai kepadanya. Dan ini sudah sesuai dengan pengadatan sahabat Ansor yang sering mendatangi tempat pemakaman kerabatnya, mereka membaca Al-Quran di sana. Kemudian masih terkait dengan sampainya pahala kepada mayit, saya kutip fatwa dari Imam Ibnu Taimiyah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Su'ila halil qira'atu tasilu ilal mayyit minal waladi aula
Al-jawabu amma wusulu thawabil ibadatil badaniyah kal qiraati was sholati was shaumi fa madhhabu Ahmada wa Abi Hanifata wa ta'ifatin min ashabi Malikin wa Syafi'i ila annaha tasilu. Keterangan dari kitab Al-Fatawa Al-Kubra Ibnu Taimiyah juz 3 halaman 39. Madhabul mu'allif Hambaliyun. Keterangannya adalah Imam Ibnu Taimiyah pernah ditanya, apakah bacaan yang dihadiahkan untuk mayit baik dari anaknya maupun dari selain anaknya, apakah sampai kepadanya? Kemudian Imam Ibnu Taimiyah menjawab, sampainya pahala ibadah badaniyah seperti sholat, seperti puasa, membaca Al-Quran, itu sudah sesuai dengan madhabnya Imam Ahmad bin Hanbal dan juga madhabnya Abi Hanifah dan sebagian para pengikut Imam Malik dan Imam Syafi'i. Dengan demikian bisa kita ambil kesimpulan bahwa Imam Ibnu Taimiyah yang notabene merupakan imam dari kelompok Wahabi juga mengatakan bahwa pahala dari orang yang hidup bisa sampai kepada orang yang telah meninggal pun. Kemudian masih fatwa Imam Ibnu Taimiyah tentang bacaan untuk mayit. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Islam Taqiyuddin Ahmad bin Taimiyah fi fatawihi as-sahihu annal mayyita yantafi'u bi jami'il ibadatil badaniyah minas sholati was shaumi wal qira'ah kama yantafi'u bil ibadatil maliyati minas shadaqati wa nahwiha bittifaqil a'immah. Pun keterangan diambil dari kitab Hukmus Syariatil Islamiyah fi Tamil Arba'in Sahifah 36 Madhabul Mu'allif Hambaliyun. Artinya Imam Ibnu Taimiyah pernah berkata dalam kitab fatawinya, menurut pendapat yang benar sesungguhnya mayit mendapatkan manfaat dari segala ibadah badaniyah seperti sholat, puasa, membaca Al-Quran, sebagaimana mayit mendapatkan manfaat dari ibadah maliyah seperti sodakoh dan lain-lainnya. Fatwa ini sudah sesuai dengan kesepakatan para ulama. Kemudian tentang khilafnya ibadah badaniyah untuk dihadiahkan kepada mayit. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Wa ammal qira'atu was shadaqatu wa ghairuhuma min a'malil birri fala niza'a baina ulama'is sunnah wal jamaah fi wusuli thawabil ibadatil maliyah kas shadaqati wal 'idqi kama yasilu ilaihi aidan ad-du'a wal istighfaru was sholatu alaihi sholatal janazah wad du'a'u inda qabri wa tanaza'u fi wusulil a'malil badaniyati kas shaumi was sholati wal qiraati was shawabu annal jami'a yasilu ilaihi faqad thabata fi sahihaini anin nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala man mata wa alaihi siyamun shama anhu waliyuhu wa thabata aidan annahu sallallahu alaihi wasallam amara imra'atan matat ummuha wa alaiha shaumun antasuma an ummiha wa fil musnadi anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala li Amr ibn al-As law anna abaka aslama fatasaddaqta anhu aw sumta anhu aw a'taqta anhu nafa'ahu dhalik wa hadha madhhabu Ahmada wa Abi Hanifata wa ta'ifatin min ashabi Malikin wa Syafi'i. Keterangan dari kitab Al-Fatawa Al-Kubra Ibnu Taimiyah juz 3 halaman 64 Madhabul Mu'allif Hambaliyun. Artinya para ulama telah sepakat
tentang sampainya pahala ibadah maliyah seperti sedekah, memerdekakan budak dan lain-lain untuk dihadiahkan kepada mayit. Sedangkan yang masih terjadi perbedaan pendapat adalah ibadah badaniyah seperti sholat, seperti puasa dan membaca Al-Quran dan lain-lainnya. Ini ulama masih terdapat perbedaan tentang sampainya ibadah tersebut untuk dihadiahkan kepada mayit. Sedangkan pendapat yang benar adalah semua ibadah yang diperuntukkan untuk mayit dapat sampai kepadanya. Dan ketetapan ini sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man mata wa alaihi siyamun shoma anhu waliyuhu. Dan juga hadis annahu sallallahu alaihi wasallam amara imra'atan matat ummuha wa 'alaiha shaumun an tasuma an ummiha. Nabi bersabda, barang siapa meninggalkan dunia kemudian ia meninggalkan hutang puasa, maka hendaklah wali daripada mayit tersebut untuk mengqadha puasanya. Dan juga ada hadis, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkan seorang wanita yang ditinggal mati ibunya dan ibunya ternyata mempunyai hutang puasa. Dia diperintahkan oleh baginda Nabi untuk mengqadha puasa ibunya tersebut. Dalam kitab Musnad dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata kepada Amr bin As, andaikan bapakmu masuk Islam lalu kamu bersedekah, berpuasa dan memerdekakan budak untuknya, maka itu semua bermanfaat untuknya. Dengan demikian mayoritas ulama mengatakan bahwa pahala dari amalan orang yang hidup ini bisa sampai kepada orang yang telah meninggal dunia. Bahkan dari Imam Ibnu Taimiyah yang notabene menjadi sandaran atau pegangan atau rujukan dari kelompok Wahabi, justru mengatakan bahwa semua pahala bisa sampai kepada orang yang telah meninggal dunia. Nah, dari uraian tersebut bisa saya tarik kesimpulan bahwa mayoritas ulama bersepakat bahwa pahala dari amalan orang yang hidup bisa sampai kepada orang yang telah meninggal dunia. Bahkan Imam Ibnu Taimiyah yang notabene sebagai rujukan atau sandaran dari kelompok Wahabi mengatakan bahwa pahala dari orang yang hidup semuanya sampai kepada orang yang telah meninggal dunia, baik itu ibadah badaniyah atau ibadah maliyah, baik ibadah yang bersifat dilakukan oleh badan atau ibadah yang berbentuk harta seperti sedekah atau memerdekakan budak. Itu menurut Imam Ibnu Taimiyah sampai kepada mayit. Dengan demikian antara Ahmad bin Hanbal, kemudian Imam Syafi'i, kemudian Imam Abu Hanifah dan juga Imam Ibnu Taimiyah tidak ada perbedaan tentang sampainya pahala kepada mayit. Wallahu a'lam bishawab.